Jengkol kami ini masih berjuang bagaimana ada listrik. Kalau jengkol kepala daerah yang ada di Jawa ini, bagaimana pengembangan AI, mall, jalan tol, dan lain sebagainya. Kami masih berbicara mengenai rumah tidak layak huni. Masih berbicara mengenai listrik, internet. Inilah beda kami, Pak. Sehingga kami, Pak, mohon. Ya, kami sudah capek miskin. Kami mewakili kawan-kawan daerah 3 saya berterima kepada tidak ada terangnya, Pak Menteri. Benar ini. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsun Arif. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Ada satu momen yang sangat dramatis saat berlangsung rapat koordinasi percepatan pembangunan daerah tertinggal, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal di Jakarta hari Rabu, 25 Februari 2026. Tak kuat menanggung derita sebagai daerah miskin, sebagai kepala daerah miskin dan tertinggal, Bupati Nias Utara Amizaru Waruwu bersujud di depan Menteri Desa Yandri Susanto dan Wamendes, Gubernur, dan sejumlah pejabat kementerian lainnya. Dalam forum ini, Amizaru ditunjuk oleh kepala daerah lainnya, itu yang termasuk daerah tertinggal, ada 30 daerah tertinggal, yang hari ini, di hari Rabu ini, diumumkan oleh Kementerian Desa dan PDT. Amizaru memaparkan gambaran umum kondisi daerah tertinggal, itu terutama di kampung dia, di Kabupaten Nias Utara, dan dia menyatakan kondisi Nias Utara itu tidak jauh berbeda dengan sejumlah daerah tanah Papua yang juga masuk kategori daerah tertinggal. Yang kami hormati, saudara-saudara Bupati atau yang mewakili dari daerah tertinggal dan sangat tertinggal, mohon berdiri kita bersama sebagai penghormatan bagi peserta rapat hari ini. Inilah wajah-wajah kami, ya. Hidup tangau, mati pun segan, merdeka selalu. Bagaimana kondisi ketertinggalan di sana? Dan kami setiap hari saat datang dan pulang sekolah. Anak sekolah ini, Pak, di SD Pekna jalan kaki 4 kilo per hari. Next. Karena waktu. Nah, ini MBG ini, Pak, diantar melalui ini. MBG, Pak, MBG. Ini. Mereka antar ke sekolah. Harus lewat jalan seperti ini. Next. Nah, ini yang paling ekstrim, Pak. Coba bayangkan pertaruhan seorang ibu guru seperti ini. Dan jembatan gantung ini, Pak, sudah selesai dibangun tahun ini. Baru selesai. Tapi inilah kehidupan 80 tahun yang lalu. Ini kondisi, Pak. Next. Ini sekolah kami, Pak. SMP 4 ini. SMP 4 ini. Next. Ah, ini. Jalan-jalannya, Pak. Masyarakat di sana. Ini. Di SD Botolala ini. Ini ada 12 kilo ini, Pak. Ini kondisi masyarakat. Ini anak sekolah, Pak. Nanti anak sekolah ini mandi di sungai sebelum mereka ke sekolah. Ini kondisi. Nah, ini setelah mereka membawa bahan getah tadi karet, mereka mandi di sini, baru menuju sekolah mereka. Pisang, dan setelah itu mereka mandi di sungai, dan baru pasang baju sekolah. Next, rumah tidak layak huni mana? Ya, ini bentuk-bentuk rumah tidak layak huni. Di Nias Utara ini ada 5.114 kakak. Seperti ini hidupnya. Apakah saya bupati tidak bisa membangun? Saya bisa membangun 2026 ini selesai. Kalau ada anggaran saya. Saya ini hebat sebenarnya saya. Iya, tapi tidak hebat karena tidak ada anggaran. Ini kondisi, saya bisa bangun. Ini kondisi, Pak. Sehingga dari sini semuanya tentunya memang saya tidak menambah sebuah kesedihan di suasana ini, tetapi saya hanya ingin berbagi. Inilah kehidupan saudara-saudaramu yang ada di daerah tertinggal. Tolong kami. Ya, teman-teman, apa yang dipaparkan oleh Bupati Nias Utara ini, Amizaru Waruwu, teman-teman, adalah salah satu fakta yang sebenarnya inilah wajah
Indonesia yang aslinya. Ya, tentu ya oke-oke saja kalau ya pemerintah memiliki program yang populis, ya program-program yang sangat populer dan lain sebagainya. Dan tentu ya jangan lupa juga untuk memperhatikan daerah-daerah yang tertinggal seperti yang daerah Kepulauan Nias tersebut, ya, karena yang berbicara tadi adalah Bupati Nias Utara, yaitu Ami Jarowarubu. Nah, tentu itu adalah sebenarnya wajah ya daerah-daerah tertinggal, sehingga ya sangat pantas Bupati ini dikatakan, dia mengatakan kami capek miskin. Memang bertahun-tahun, ya 80 tahun Indonesia sudah merdeka, dan ya begitulah situasi yang dialami oleh daerah-daerah tertinggal yang masih berjuang seperti yang dia paparkan tadi, ya untuk listrik saja masih berjuang supaya ada listrik, ya untuk jalannya saja masih berjuang supaya ada akses jalan dan lain sebagainya. Nah, tentu ya seperti di daerah-daerah yang sudah maju di Pulau Jawa misalnya, itu tidak lagi berbicara tentang listrik, ya, tetapi sekarang sudah berbicara tentang AI. Nah, bagaimana dengan daerah yang tertinggal itu? Ya, tidak mungkin itu dipaksakan berbicara dengan AI, sedangkan listriknya saja belum ada. Nah, bagaimana itu bisa? Sangat jauh sekali. Nah, harusnya adalah daerah-daerah yang tertinggal ini itu ditata dulu, ya, supaya walaupun tidak setara dengan daerah-daerah maju, ya setidaknya ya mereka memiliki akses, ya, seperti ya perkenalan AI. Bagaimana itu dikenalkan dengan AI kalau tidak ada listrik? Nah, tentu hal ini adalah salah satu yang menjadi tugas Pak Prabowo Subianto dan telah dipaparkan oleh Bupati Nias Utara tadi, ya, bagaimana keadaan masyarakat di sana, ya keseharian masyarakat di sana, ya rumah-rumah masyarakat di sana dan lain sebagainya. Nah, tentu ini adalah tugas dari pemerintah, karena ya makanya rakyat memilih pemerintah untuk bisa mensejahterakan rakyat sendiri. Oke, kita lihat di sini teman-teman, ya apa yang disampaikan oleh Bupati Nias Utara ini. Bupati Nias Utara sujud depan menteri, kami capek miskin, mohon akses ke presiden. Bupati Nias Utara Ami Jarowarubu bersujud di pengunjung saat dia memberikan sambutan dalam rapat koordinasi percepatan pembangunan daerah tertinggal di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Kemendes PDT Jakarta Rabu, ya, tanggal 25 Februari 2026 ini kemarin teman-teman. Dalam forum ini Ami Jaro ditunjuk oleh kepala daerah lain sebagai koordinator 30 daerah tertinggal yang diumumkan Kemendes PDT. Nah, ternyata Ami Jaro ini mendapatkan ya satu keistimewaan karena 30 ya kepala daerah yang tertinggal itu Ami Jaro ditunjuk sebagai kepala daerah yang lain. Momen itu bermula ketika Ami Jaro memaparkan gambaran umum kondisi daerah tertinggal di Kabupaten Nias Utara, yang menyatakan kondisi Nias Utara tidak jauh berbeda dengan sejumlah daerah di tanah Papua yang juga masuk kategori daerah tertinggal. Nah, ternyata bahwa Ami Jarowarubu memaparkan bahwa kondisi ya Nias Utara itu tidak jauh berbeda dengan kondisi yang ada di Papua. Sehingga terima kasih semuanya, Pak Menteri, Pak Gubernur, dan Bapak Ibu semuanya, kami ini sudah capek miskin. Capek miskin kami, kata Ami Jaro dalam forum tersebut. Nah, ini adalah penekanan tegas dari Ami Jaro, dan tentu ini penekanan yang real, yang fakta di lapangan, bahwa memang ya dia melihat warganya memang mereka capek untuk ya menjalani kehidupan ya setiap hari, ya capek miskin teman-teman. Ya tentu daerah-daerah yang tertinggal juga ingin sekali walaupun tidak setara dengan daerah-daerah yang sudah maju tentunya, maka ya setidaknya seperti listrik tadi, seperti akses jalan tadi itu bisa dibangun dulu, ya
dan juga rumah-rumah, bagaimana kondisi rumah ya di sana. Di depan Menteri Desa PDT Yandri Susanto, Wakil Menteri Desa PDT Ahmad Riza Patria, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution, dan pejabat kementerian lembaga lainnya, Ami Jarot menyoroti ketimpangan pembangunan setelah 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Ya, kemerdekaan Indonesia 80 tahun sesungguhnya tidak akan berbicara masalah listrik. Jengkol daerah kami ini masih berjuang bagaimana ada listrik, ujar dia. Nah, ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat memalukan teman-teman kalau ini didengar oleh ya negara-negara yang lain, ya, karena sering sekali negara-negara kita ini, pemimpin-pemimpin kita ini berbicara bahwa negara Indonesia adalah negara yang kaya raya dan lain sebagainya, kaya raya. Tapi ya daerah-daerahnya masih berjuang bagaimana mereka mendapatkan listrik. Apakah itu adalah negara yang kaya raya? Tentu tidak seperti itu. Kalau Jengkol kepala daerah yang ada di Jawa ini berbicara bagaimana pengembangan AI, mall, jalan tol, dan lain sebagainya, kami masih berbicara mengenai rumah tidak layak huni, masih berbicara mengenai listrik, internet. Inilah beda kami, Pak, sambungnya. Ami Jarot pun kembali menegaskan bahwa dia dan 29 kepala daerah lain yang wilayahnya masuk kategori daerah tertinggal telah lelah miskin. Ya, sampai-sampai Ami Jarot baru teman-teman sujud di depan ya para menteri dan juga kepala daerah yang lain di situ. Ya, itu artinya bahwa memang benar-benar ya fakta itu sudah terjadi. Dia memohon kepada pemerintah pusat untuk memperhatikannya. Sehingga kami Pak mohon ya, kami sudah capek miskin, ya kami mewakili kawan-kawan daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, ya Ami Jarot, ujar Ami Jarot yang langsung sujud ya di samping podium berkeliar coklat. Sebagai bupati ia mengaku merasa tak berdaya di tengah keterbatasan yang dihadapi masyarakat. Sehingga di hari yang berbahagia ini saya mohonlah ya, sesungguhnya kemerdekaan itu untuk kami daerah tertinggal di mana, termasuk kami mohon akses kami kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, ujar dia. Diberitakan sebelumnya pemerintah melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, mengungkapkan bahwa sebanyak 30 kabupaten di Indonesia masih masuk dalam kategori daerah tertinggal. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, yaitu Kementerian Desa PDT Samsul Widodo, dalam rapat koordinasi percepatan pembangunan daerah tertinggal di Kemendes PDT Jakarta Rabu 25 Februari 2026. Nah, kemudian teman-teman, masih terdapat 30 kabupaten daerah tertinggal. Jadi 30 kabupaten daerah tertinggal ini tersebar di beberapa provinsi, ungkap Samsul. Di Sumatera Utara terdapat Kabupaten Nias Utara. Di Nusa Tenggara Timur NTT terdapat 3 kabupaten, yakni Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, dan Sabu Raijua. Selebihnya berada di sejumlah provinsi di Papua, meliputi Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Samsul menuturkan, status ketertinggalan itu mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2025 sampai 2029 dan dihitung berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia. Penilaian mencakup dimensi kesehatan, pendidikan, standar hidup layak, presentasi penduduk miskin, serta indeks desa. Yang menjelaskan indeks desa terdiri dari 6 dimensi, yakni layanan dasar sosial, ya ekonomi lingkungan, aksesibilitas, serta tata kelola pemerintah desa. Nah, ini teman-teman, ya tentu ini adalah salah satu perhatian dari pemerintah, supaya artinya pertemuan itu bukan hanya sekedar pertemuan, ya, dan bukan hanya sekedar lewat begitu saja, tetapi apa yang disampaikan itu bisa benar-benar dicerna. Dan tentu ya yang diharapkan adalah solusi terhadap apa yang disampaikan oleh Ami Jarot Warugu tadi sebagai Bupati Nias Utara yang merupakan daerah tertinggal yang ada di Indonesia. Silakan memberikan komentar Anda teman-teman. Ya, semoga pemerintah pusat, ya Bapak Presiden Prabowo Subianto memperhatikan hal ini.